Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Mawaidh fil Ahadits Al-Qudsiyah, yaitu kumpulan hadis-hadis qudsi yang disusun oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Sekarang kita masuk ke mau'idhah yang ke-19. Mau'idhah yang ke-19. Kita baca hadisnya. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ya ibna Adam isbir wa tawadhu arfa'ka. Ya ibna Adam, wahai manusia, isbir, bersabarlah, wa tawadhu, merunduklah, tawaduklah, arfa'ka, maka aku akan mengangkat derajatmu, washkurni azidka, bersyukurlah kepadaku, aku akan menambah nikmatmu. Washkurni azidka, washkurni, engkau harus bersyukur kepadaku, azidka, maka aku akan tambahkan engkau, tambahkan nikmat. Wastaghfirni aghfir laka, mohon ampunlah kepadaku, aku akan mengampunimu. Wastaghfirni aghfir laka, dan minta ampunlah engkau kepadaku, aghfir laka, maka aku akan mengampunimu. Wa idza da'autani astajibu laka, bila engkau berdoa padaku, aku akan mengabulkannya. Wa idza da'autani, jika engkau berdoa kepadaku, astajibu laka, maka aku menjawab doamu, mengabulkan doamu. Wa tub ilayya atub alaika, bertaubatlah padaku, aku akan menerima pertaubatanmu. Wa tub, kau harus taubat wahai manusia, ilayya, taubat kepadaku, atub alaika, maka aku akan menerima taubatmu. Was'alni u'tika, mintalah padaku, aku akan memberi apa yang engkau minta. Was'ani, mintalah engkau kepadaku, u'tika, maka aku akan memberimu apa yang engkau pinta. Wa tasaddaq ubarik laka fi rizqika, bersedekahlah, aku akan memberi keberkahan dalam rezekimu. Wa tasaddaq, kau harus bersedekah wahai manusia. Ubarik, maka aku akan memberkahi laka untukmu, fi rizqika, dalam rizkimu. Wasil rahimaka azid fi ajalika, wasil, kau harus menyambungkan rahimaka, tali persaudaraanmu, azid fi ajalika, maka aku akan tambah usiamu. Sambunglah tali persaudaraan, maka aku akan menambah usiamu. Watlub minnil afiyah bitulis sihah, wassalamah fil wahdah, wal ikhlas fil ragbah, wal wara'i ilallahi fit taubah, wal ghina'i fil qana'ah. Mintalah dariku kesehatan. Watlub minni al afiyah, mintalah, carilah, mintalah engkau minni dariku al afiyah, kesehatan, bitulis sihah, dengan panjangnya, langgengnya kesehatan, kesehatan yang langgeng. Tulis sihah. Wassalamah fil wahdah, mintalah al-afiyah dengan as-salamati fil wahdah, kesejahteraan dalam keguyuban, dalam persatuan. Wal ikhlasi fil ragbah, mintalah al-afiyah dengan cara ikhlas, fil ragbah, dalam kesemangatan. Wal wara'i ilallahi fit taubah, mintalah al-afiyah dengan cara al-wara'
ilallahi fit taubah, wara dalam pertaubatan, wal ghina'i fil qanaah, dan dengan kaya di dalam qanaah, menerima apa yang ada. Ya ibna Adam, wahai manusia, kaifa tatma'u fil ibadati ma'asy syibai. Wahai manusia, bagaimana mungkin engkau berharap akan tekun beribadah sementara perutmu dalam keadaan kekenyangan. Ya ibna Adam, kaifa tatma'u, bagaimana engkau bisa mengharap fil ibadati, mengharap bisa bagus ibadah, ma'asy syibai, dengan kenyangnya perut. Wa kaifa tatma'u fi hubbillahi ma'a hubbil mali. Bagaimana mungkin engkau akan cinta pada Allah sementara engkau cinta pada harta. Wa kaifa tatma'u, bagaimana engkau bisa mengharapkan fi hubbillah, untuk bisa cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah, ma'a hubbil mali, berbarengan dengan cintamu terhadap harta. Wa kaifa tatma'u fil khaufi ma'a khaufil faqri. Bagaimana mungkin engkau akan takut pada Allah sementara engkau takut kefakiran. Wa kaifa tatma'u fil khaufi, bagaimana engkau berharap fil khaufi, pengen punya khauf kepada Allah, takut kepada Allah, ma'a khaufil faqri, berbarengan dengan takutmu kepada kefakiran. Wa kaifa tatma'u fil wara'i ma'al hirsi 'ala dunya. Bagaimana mungkin engkau akan wara', mengharapkan bisa wara', menjalankan perintah-perintah Allah, menjaga dari yang haram-haram, yang syubhat, ma'al hirsi 'ala dunya, sedangkan berbarengan dengan cintanya engkau terhadap dunia, dengan rakusnya engkau terhadap dunia. Wa kaifa tatma'u fi mardatillahi bi ghairil masakin. Bagaimana mungkin engkau berharap mendapat ridha Allah sementara engkau tiada peduli terhadap orang miskin. Wa kaifa tatma'u, bagaimana kau berharap fi mardatillah, mengharapkan ridha Allah, bi ghairil masakin, tanpa ridhonya orang miskin, tanpa peduli terhadap orang-orang miskin. Wa kaifa tatma'u fir ridha ma'al bukhli. Bagaimana mungkin engkau akan dapat hidup dalam damai, dalam ridha, sementara engkau memupuk sifat kikir. Wa kaifa tatma'u, bagaimana kau berharap fir ridha, untuk bisa ridha terhadap qadha, ma'al bukhli, atau ridha ketentraman, ketenangan, ma'al bukhli, beserta sifat kikirmu. Wa kaifa tatma'u fil jannah ma'a hubbid dunya wa ma'al madhi. Bagaimana mungkin engkau berharap akan meraih kebahagiaan hidup di surga, bagaimana engkau mengharap mendambakan hidup di surga. Wa kaifa tatma'u fil jannah ma'a hubbid dunya wa ma'al madhi. Bagaimana kau berharap mendapatkan kehidupan di surga beserta cintamu terhadap dunia dan cintamu terhadap pujian. Wa kaifa tatma'u fis sa'adati ma'a qillatil ilmi. Bagaimana mungkin engkau berharap akan meraih kebahagiaan, sa'adah, ma'a qillatil ilmi, dalam keadaan engkau sangat miskin pengetahuan. Wa kaifa tatma'u, bagaimana kau mengharap fis sa'adati, bisa bahagia, ma'a qillatil ilmi, berbarengan dengan sedikitnya ilmu. Ini hadis nomor atau mau'izah ke-19. Banyak itu pelajaran yang bisa diambil. Satu, tawadhu'lah, ya. Karena siapa yang tawadhu, Allah angkat derajatnya. Siapa yang tawadhu karena Allah, Allah angkat derajatnya. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu karena Allah, Allah angkat. Jangan sombong, tawadhu. Sabarlah, tawadhu'lah, apalagi bersyukurlah. Washkurni azidka. Syukurlah kepada Allah, karena siapa yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, Allah akan tambah nikmat-nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Bersyukur. Dan disebut syukur itu adalah isti'malu ni'amillah fi ma yutillah, menggunakan potensi yang ada,
menggunakan nikmat-nikmat Allah. Allah kasih nikmat kepada kita, gunakan nikmat itu untuk sesuatu yang Allah ridha. Yaitu nikmat itu bersyukur. Azidka, maka aku akan tambah, kata Allah. Berdoa, was'alni, mana? Wa idza da'autani astajibu laka, atau was'ani u'tika. Kita dianjurkan berdoa. Jadi doa itu adalah ibadah. Doa itu bahkan inti dari ibadah. Tuh, berdoalah kepada Allah. Dalam syair dikatakan, la tas'alanna bunayya adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu. Jangan banyak minta kepada sesama manusia. Mintalah kepada Allah. Abwabuhu alladzi, kepada Allah yang pintu-pintu rizkinya tidak pernah tertutup, rahmatnya tidak pernah tutup. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu. Allah benci, Allah tidak senang kalau engkau meninggalkan untuk meminta kepadanya, tidak pernah berdoa. Wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu. Manusia suka marah, kesal, sebel kalau sering diminta oleh kita. Mintalah kepada Allah, banyak berdoa. Kemudian apa lagi? Taubatlah, tub ilayya atub alaika. Taubat, Allah pasti menerima taubat. Malam yugargir, sebelum sakarat, sebelum napas di tenggorokan, sampai begitu. Sebelum matahari terbit dari arah mana? Barat, masih ada kesempatan untuk taubat. Taubatlah, Allah akan menerima taubat. Apalagi? Mintalah, Allah kasih. Sedekahlah, maka diberkahi rizki. Maka sedekah ini memberkahkan, menjadikan rizki berkah. Sedekah, sedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala, as-sadaqah dawu mardakum bis-sadaqah, dan banyak hadis-hadis tentang itu. Silaturahimlah, maka ditambah umur. Keberkahan umur terus, atau bahkan ditambah umurnya. Silaturahim. Dalam hadis dikatakan, man ahabba ayyub sata fi rizqih wa yunsa'a fi atharih falyasil rahimah. Siapa yang pengen dijembarkan rizkinya, diluaskan, dimudahkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka silaturahimlah. Wasil rahimak azid fi ajalik. Tuh, minta apa lagi? Perbanyak silaturahim, perbanyak sedekah. Dan banyak sekali, sangat banyak. Cintai Allah, adakan khauf, rasa khauf, wara, apalagi ridha terhadap qadha, jangan pelit, dan lain-lain. Dan diantaranya adalah banyak kontradiksi-kontradiksi yang ada pada kita. Bagaimana engkau, diantaranya nih, wa kaifa tatma'u fil ibadah ma'asyiba, kan gitu. Bagaimana kau mengharapkan bisa indah ibadah, nikmat ibadah beserta rasa kenyang. Kita fokus saja di situ sedikit, bahwa rasa lapar ini, alju, lawannya kan kenyang. Bahwa kata para ulama, di antara Imam Abu Sulaiman Ad-Darini mengatakan, miftahul akhirah alju, kunci akhirat, kebahagiaan akhirat itu adalah lapar di dunia, lapar. Sehingga Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, kata Kangjeng Rasul, dawimi qar'a babil jannah. Ya Aisyah, dawimi qar'a babil jannah. Wahai Aisyah, istriku, ketuk terus menerus pintu surga itu, ketuk terus. Qalat bimada. Siti Aisyah bertanya, dengan apa ngetuknya ya Rasul? Ngetuk pintu surga itu dengan apa? Qala Rasul menjawab sallallahu alaihi wasallam, bil ju', dengan rasa lapar. Dengan lapar. Karena di antara pintu-pintu setan untuk menyerang hati kita, setan bisa menguasai itu. Di antara pintu
kenyangnya itu adalah asyiba, lewat kenyang. Terlalu kenyang dari makanan, walaupun makanan halal. Walaupun makanannya halal. Kenapa? Fa inna syiba yuqawwi syahawat. Wasyahawatu aslihatus syaitan. Karena kenyang ini adalah memperkuat syahwat kita. Dan syahwat itu adalah senjatanya setan. Senjatanya setan. Rasul bersabda tentang dianjurkan bahwa kita jangan terlalu kenyang. Bagus dalam keadaan ju'. Rasul mengatakan ma mala'a ibnu adam wi'aan syarran min batnih. Hasbab ni adama luqaimatun yuqimna sulbah wa in kana la budda fa'ilan fa thulusun li ta'ami wa thulusun li syarabi wa thulusun li nafasih. Berarti tempat atau wadah yang paling jelek diisi oleh manusia. Tidak ada yang lebih jelek daripada perutnya. Cukup dengan hanya kalaupun harus diisi, cukup hanya beberapa suapan. Pasulusun li ta'ami, kalau memang harus sampai kenyang, 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minum, 1/3 untuk napas. Nah itu. Di dalam syiba itu kenyang, dan tadi wa kaifa tatma'u fil ibadah ma'asyiba. Bagaimana engkau bisa mengharap nyamannya ibadah, nikmatnya ibadah dalam keadaan kenyang. Nah, kata Abu Sulaiman Ad-Darini rahimahullah, beliau mengisyaratkan ada 6 bahaya dari selalu kenyang itu. Mana satu adalah hilangnya manisnya munajat kepada Allah. Hilang, enggak nyaman ibadah itu, enggak nyetrum, enggak ada manis-manisnya. Kedua, susahnya menjaga hikmah, kebijaksanaan. Yang ketiga, hirmanus syafaqah, terjauhkan dari sifat kasih sayang, enggak punya rasa kasih sayang kepada makhluk. Kalau selalu kenyang tuh, maka lapar itu bagus. Karena kalau dia selalu kenyang, dia menyangka bahwa orang lain semuanya kenyang. Kemudian beratnya ibadah, thiqalul ibadah, beratnya ibadah, berat, malas ibadah itu. Kenyang tuh. Kemudian ziyadatus syahawat, tambahnya syahwat. Kemudian mukminin lain berkeliling, keluar masuk sekitar masjid, sekitar majelis ilmu. Orang yang mencari kenyang selalu yang dicari adalah sekitar urusan-urusan perut yang akan jadi sampah, jadi kuning. Di antara afat, penyakit, bahaya dari selalu kenyang menurut Syekh Abu Sulaiman Ad-Darini. Ya, intinya kontradiksi yang tadi itu harus diperbaiki. Bagaimana engkau mengharap pengen ibadah nyaman, bagus sambil selalu kenyang? Bagaimana engkau mengharap cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah, sedangkan engkau begitu tergila-gila dengan harta? Bagaimana engkau mengharap punya rasa takut kepada Allah, sedangkan engkau begitu takut dengan kefakiran? Bagaimana ini adalah kontradiktif atau kontradiksi yang harus diperbaiki oleh kita, yang ada pada diri kita, dan yang harus diperbaiki dari kita. Wa kaifa tatma'u fis sa'adah maqillatil ilmi. Bagaimana kau mengharap pengen bahagia sedangkan gak punya ilmunya? Ya, artinya itu suruhan untuk apa? Melawan. Belajar berarti. Perbanyak ilmunya, amalkan ilmunya. Tuh. Ya, mudah-mudahan kita bisa mendapat pelajaran dari lagi hadis-hadis yang kita baca satu persatu ini. Wallahu a'lam bissawab.